Beberapa bulan yang lalu saya ketemu orang, ya ini selalu berziarah pada satu keluarga Nasrani itu. Dan ini keluarga Nasrani kuat itu, pendeta itu. Setelah beberapa lama, satu keluarga itu masuk Islam semua. Ayahnya, ibunya, anaknya, semua masuk Islam. Saya tanya, apa yang kamu buat? Pokoknya saya ini sering datang ke rumah dia. Sebelum datang saya wudhu, baca istighfar 100 kali, baca selawat 100 kali. Cuma gitu aja. Berapa hari kamu datang ke situ? Pokoknya saya sering datang, kurang lebih 3 tahun saya datang itu. Akhirnya masuk Islam semua. Jadi sibuk di dalam taat, sibuk di dalam apa? Nah itu. Sibuk dalam taat, kalau enggak doa nanti kurang. Sibuk dalam doa tapi enggak taat juga kurang. Ini harus dua-duanya ini. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud itu sibuk dalam taat, iyyaka nasta'in sibuk dalam doa. Zaman dulu itu ada seorang ulama besar, namanya Abul Hasan Al-Khirqani. Dia ini asalnya itu otaknya itu membatu, bodoh gitu sebenarnya. Nah, beliau ini rumahnya itu dekat dengan kuburannya seorang ulama besar, Abu Yazid Al-Bustami. Maka dia ini tiap hari itu ziarah ke kuburannya Yazid Al-Bustami itu, Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian doa, ya Allah, saya itu berikanlah kepada saya ilmu seperti Abu Yazid ini ya Allah. Itu. Tiap hari doa. Doanya itu berapa hari? 21 tahun mulai kan. Nah, kalau tiap hari itu ya harus doa, ya Allah saya itu minta ilmu kayak ini, ulama ini. Setelah 21 tahun tiba-tiba otaknya itu mencair. Saya kok ingin baca Qurannya, baca Quran. Semalam tuh khatam dan sudah langsung hafal. Jadi ngapalkan Quran itu semalam saja. Tapi doanya 21 tahun. Aneh enggak? Ziarah kubur itu juga sunnah namanya kan? Doa di dekat kuburnya orang-orang soleh itu juga ada barokahnya itu. Al-Imam Syafi'i sering ziarah ke kuburnya Imam Abu Hanifah. Dan beliau mengatakan setiap saya punya hajat apa-apa itu ziarah ke kuburnya Imam Abu Hanifah, terus saya doa, itu selalu saja hajat saya selesai. Dan itu juga sudah dibuat oleh para sahabat. Doa di dekat kuburnya orang-orang soleh itu. Riwayatnya banyak itu. Syekh Abdul Wahab itu semelekan, kalau ada orang punya masalah, saya punya masalah ini. Maka beliau mengatakan, jauhlah. Kalau kita jauhlah, habis jauhlah doa, insya Allah makbul. Jauhlah dengan doa. Kayak Nabi di Taif, jauhlah. Khususi, semua orang menolak. Umumi, semua menolak. Dan doanya makbul. Malaikat-malaikat datang. Orang Taif ini
Kalau Tuhan mau akan saya hancurkan. Jangan. Kalau mereka tidak mau Islam, semoga nanti anak cucunya ada yang Islam. Akhirnya seluruh orang Taif masuk Islam semua sampai sekarang. Dijauhlah terus doa. Sebelum jauhlah ya doa. Sebelum jauhlah doa supaya jauhlahnya diterima oleh Allah. Waktu jauhlah doa supaya jauhlahnya diberkati oleh Allah. Habis jauhlah doa supaya jauhlahnya diterima oleh Allah. Wah, doa terus. Sebelum amal doa supaya dikasih taufik untuk amal. Waktu amal doa supaya Allah sempurnakan amal kita. Setelah amal doa supaya Allah terima amal kita. Insyaallah malaikat. Sibuk dalam taat, sibuk dalam doa. Nanti itu macam-macam pengalaman. Pengalaman apa? Ya, setiap orang itu enggak sama pengalamannya itu. Tapi kalau ini kita buat, pasti dengan izin Allah nanti ya akan dapat pengalaman iman. Nah, sekarang 3344 3344 diulang-ulangi ya. Biar nyantol, monggo. Taqabbalallah, jazakumullah. Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk berangkat dakwah ke Mesir. Terus berangkat. Di tengah-tengah berangkat doa. Waktu beliau ini berangkat itu hatinya itu sesek. Karena masalah yang beliau hadapi ini begitu berat, rumit. Bagaimana rumitnya? Beliau ini diperintah dakwah kepada orang yang sangat benci kepada beliau. Kan repot ini. Kalau dakwah kepada orang yang senang itu si nikmat, mudah. Atau orang yang benci ya enggak, senang ya enggak, netral itu yang masih bisa. Ini Nabi Musa ini diperintah oleh Allah untuk dakwah kepada orang yang paling benci pada beliau, yaitu Fir'aun. Nah, bagaimana? Beliau berangkat aja. Dan beliau ini disuruh dakwah kepada masyarakat yang benci pada beliau, yaitu masyarakat Mesir. Karena beliau ini tanpa sengaja membunuh orang Mesir, diginikan tok itu mati. Di rajanya yo benci, rakyatnya yo benci. Dan Nabi Musa disuruh ke situ. Kan repot ini. Tapi Nabi Musa itu bukan terus, wah saya nggak mau, nggak berani, tidak berangkat. Berangkat dengan doa. Rabbi syrah li sadri, ya Allah longgarkan dadaku ya Allah. Kalau dadanya sudah longgar nih, walaupun dakwah pada orang yang benci ya nggak apa-apa, berani aja, longgar aja. Tapi kalau sudah dadanya dibikin sesek oleh Allah, ngomong sama istrinya pun nggak berani, ketakutan sama istrinya, ketakutan, kayak takut sama genderuwo. Kenapa? Bukan istri itu menakutkan, tapi dada kita ini sesak, sumpek, sehingga nggak berani dakwah, nggak berani. Maka doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah longgarkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusaku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli,
lancarkan lisanku supaya orang-orang itu paham. Waj'alli waziran min ahli, ya Allah berikanlah untuk aku pembantu dari keluargaku, pembantu dari keluargaku. Harun akhi, Harun saudaraku itu. Ushdud bihi azri, kuatkanlah aku dengan Harun ini. Wa asyriku fi amri, ikutkan Harun dalam perjuangan saya. Untuk apa? Kay nusabbihaka katsira, ya Allah supaya saya ini bisa baca tasbih yang banyak. Wa nadhkuraka katsira, bisa zikir yang banyak. Kalau dadaku longgar, urusanku mudah, lesanku lancar, terus punya teman, maka nanti saya itu mudah untuk banyak zikir, banyak baca tasbih. Nabi Musa itu loh, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Maksudnya apa? Bukan apa-apa, supaya bisa banyak zikir kepada Allah, supaya bisa banyak baca tasbih kepada Allah. Untuk Allah saja. Saya itu minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, ya Allah, untuk supaya saya ini tambah dekat hubungan saya dengan Engkau. Doanya Nabi Musa. Ya berangkat ke Mesir, lancar semua. Insyaallah kan? Maka dikatakan para ulama, sebaik-baiknya doa ada doa waktu berangkat berjuang, kayak Nabi Musa berangkat terus doa yang paling bagus. Kalau nggak berangkat doa itu juga bagus juga, itu bukan paling ya. Paling bagus itu berangkat doa yang paling bagus. Nabi Musa doa saja tidak berangkat, atau berangkat saja tidak doa, kurang bagus. Kurang bagus mau nggak Pak? Kalau kamu dikatakan kamu itu kurang bagus, kamu itu enak nggak gitu? Gak enak tak? Nggak enak. Maunya kita ini yang paling bagus, ya nggak Malaikat? Nah, kita ingin yang paling bagus, insyaallah berangkat dengan doa.